Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Eko Kusumia. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Tribakti, prodi Psikologi Islam Universitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis tentang film A Girl Like Here, yang mana tayang rilis pada 2015, yang mana disutradari oleh Ami Wiber. Nah, kenapa sih film ini tuh hadir? Karena di sini tuh sebagai kritik sosial yang mana terjadi bullying di sekolahan modern dan yang dilatar belakangi oleh dimotong ya, latar belakang dari cerita ini itu diambil dari sebuah sekolah yaitu South Brookfield School, yaitu sebuah sekolah yang mana terlihat sangat ideal dari luarnya, tetapi menyimpan realitas kelam mengenai penindasan psikologi pada siswinya. Dan di sini saya akan yang poin pertama itu akan membedah teoritis dan psikologis karakter. Yang tokoh utamanya yaitu adalah Jessica. Jadi di Jessica ini adalah seorang siswi yang mana dia itu terkena masalah psikologisnya karena dia itu adalah siswi yang dibully. Nah, Jessica ini adalah korban invisible. Salah loh. Sese. Di sini tokoh utamanya itu namanya Jessica, yang mana dia itu adalah siswi yang mengalami gangguan psikologisnya karena dibully oleh temannya. Nah, di sini dia itu si pelakunya yaitu bernama Avery. Dia itu sebenarnya tidak memukuli Jessica, tidak, tapi dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Eko Kusumia. Saya adalah mahasiswi Psikologi Islam semester 6 dari Universitas Islam Tribakti. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis film yang berjudul A Girl Like Here yang tayang pada 2015. Ya, saya di sini dari latar belakang film itu film ini disutradarai oleh Ami S. Wiber yang hadir sebagai sebuah kritik sosial yang tajam terhadap fenomena bullying di lingkungan sekolah modern. Nah, film ini tidak dikemas seperti drama remaja romantis pada umumnya, melainkan menggunakan pendekatan dokumentasi fiksi yang dipadukan dengan teknik fototek. Nah, terus latar belakang dari cerita ini berfokus pada dinamika sosial di South Brookfield School, sebuah sekolah yang terlihat ideal dari luar, namun menyimpan realitas kelam sebagai penindasan psikologis antar siswanya. Nah, jadi dari latar belakang film ini itu menjelaskan bahwasanya film ini dimunculkan karena sebagai kritik sosial, yang mana karena adanya kejadian bullying di suatu sekolah, yang mana sekolahnya itu terlihat dari luarnya itu terlihat sangat ideal, tapi dalamnya ternyata terdapat bullying. Nah, siapa saja saya akan menjelaskan 3 tokoh di sini. Yang pertama yaitu tokoh Jessica, merupakan tokoh utamanya. Jadi Jessica ini yaitu adalah korban dari bullying. Nah, Jessica adalah representasi dari korban invisible bullying atau perundungan yang tidak terlihat. Avery tidak memukuli Jessica di depan umum, melainkan melakukan agresi Habis. Jadi Jessica di sini adalah sebagai korban bullying, yang mana ibunya itu dibully oleh Avery, namanya Avery bully dia. Jadi dia itu tidak memukuli Jessica di depan umum, melainkan melakukan agresi relasional. Jadi Avery ini membuli Jessica secara melalui medsos, terus menyebarkan rumor jahat tentang Jessica, mengucilkan Jessica dari kelompoknya, dan memberikan tatapan intimidasi. Nah, secara psikologisnya Jessica ini mengalami fase
situasi traumatis yang tidak bisa ia hindari. Akibatnya, Jessica merasa bahwa meminta bantuan guru atau orang tua adalah hal yang sia-sia dan justru akan memperburuk keadaan. Hal ini yang mendorongnya mengambil keputusan ekstrim, yaitu mencoba bunuh diri dengan meminum obat dosis tinggi. Jadi, yaitu mengalami fase learned helplessness, yang mana dia itu sudah tidak percaya dengan orang sekitarnya, contohnya guru dan orang tuanya, sehingga dia itu tidak menceritakan hal tersebut. Akhirnya apa, dia itu melakukan bunuh diri dengan minum obat dosis yang tinggi. Terus yang kedua, dari latar belakangnya Avery atau orang yang membuli, kenapa dia seperti itu? Karena dia itu adalah dari sisi lain, dia itu orang berprestasi dan dia itu merupakan orang yang terpandang. Nah, tetapi dari dalam segi keluarganya, ternyata keluarganya itu tidak memberikan kasih sayang atau perhatian kepada Avery, sehingga Avery melakukan kejadian tersebut. Sedangkan tokoh yang ketiga, ada Avery atau kedua. Sekarang tokoh yang ketiga yaitu sahabatnya si Jessica. Kenapa sahabatnya Jessica itu tidak melaporkan, padahal dia itu ada orang yang tahu Jessica itu dibully? Karena dia itu sudah berjanji pada Jessica bahwasanya dia tidak akan menyebarkan kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi dia itu juga merasa ini di sini tadi Brian, yaitu orang sahabatnya Jessica, itu mengetahui perundungan tersebut, namun dia terikat janji pada Jessica untuk tidak melaporkannya. Nah, di sisi lain, siswa-siswa lain di koridor sekolah memilih untuk menutup mata karena takut menjadi target berikutnya jika mereka membela Jessica. Ini adalah potret nyata di mana lingkungan sosial secara tidak langsung menyuburkan tindakan perundungan karena memilih untuk diam. Jadi dari kesimpulan dari film ini yaitu membuktikan bahwa perundungan bukanlah sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan sebuah lingkungan setan atau lingkungan setan yang sistematik. Jadi film ini berhasil meruntuhkan stereotip pelaku bully yang biasanya digambarkan sebagai anak pemberontak yang bodoh. Pelaku bisa jadi adalah anak terpintar di kelas yang sebenarnya sedang mengalami krisis mental di rumahnya. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian dari saya, ini adalah saya menganalisis dari film tadi.